Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia untuk menyediakan waktunya menghadiri diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti akan ulun paparkan bagaimana itu budaya positif. Salawat serta salam tidak pula kita aturkan kepada Rasulullah SAW karena beliau adalah guru terbaik kita, suri tauladan kita. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenyam pendidikan seperti sekarang ini. Langsung saja, sebelum memulai diseminasi, ulun akan meminta sepatah dua patah kata dulu dari Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Sadul Tadin yang selama ini supportnya itu sangat luar biasa sekali kepada saya sebagai seorang calon guru penggerak, karena beliau sendiri adalah alumni guru penggerak. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman sidin terdahulu, kemudian menularkannya kepada ulun sehingga ulun bersemangat juga ikut guru penggerak. Untuk selebihnya ulun serahkan kepada Bapak. Silakan. Supaya kadang-kadang ini sih. Sudah siap sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tanpa puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dari Qurani. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi yang sudah mengundang kami di sini dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Sini sebenarnya ini sudah kita lalui sekitar berapa bulan? Sekitar 2 bulan. Dan kemarin ulun juga pernah melaksanakan seperti ini, tapi di tahun yang lalu mungkin tidak seperti ini. Artinya ini kan semakin kita mengikuti ini semakin harusnya lebih bagus lagi. Makanya dalam kesempatan ini ulun terima kasih banyak. Ini salah satu bagian dari support kawan-kawan rekan sejawat yang mana di sini ada 2 calon guru penggerak juga secara Ibu Rahmi. Insya Allah Ibu Norma sama Ibu Apri, mohon doanya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya lah. Jangan hanya Ibu Norma dan Ibu Apri, mohon guru-guru yang lain juga mengikutinya. Karena di sekolahan lain pun sudah kayak diwajibkan kita ikut guru penggerak ini. Apalagi tetangga kita yang yayasan yang di seberang sana itu sudah kayaknya fokus ke ini. Nah, kemudian di instansi kita kayak di SD Sabila, SMP itu sudah mulai banyak juga. Jangan sampai kita yang memulai guru penggerak tiba-tiba kita yang kalah dari mereka gitu. Ini sudah ada angkatan 11, tapi belum lihat cuma 1 orang saja yang mengikuti. Harapan belum ya, ini masih ada 2 hari besok pagi yang bisa, yang diundang ya. Harapannya mungkin yang sudah batas usia mungkin karena bawah, sebenarnya belum harapan belum yang bisa tolong diikuti karena ini sangat bagus sekali untuk sekolah kita juga. Mungkin tidak terlalu banyak yang mau sampaikan karena lu sudah tidak sabar lagi mendengar penyampaian dari Ibu Rahmi yang kayaknya sangat matang sekali untuk dipersiapkan beliau.
Mungkin itu saja yang belum bisa sampaikan. Untuk akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih kepada Bapak Irfan selaku kepala sekolah atas sambutannya, dan terima kasih banyak support beliau ini memang luar biasa Pak Ulun, dari awal mengikuti Loka 0 sampai ke kemarin habis baru Loka 2 dan sekarang sudah masuk ke modul kedua 2.1. supportnya luar biasa, dan kadang Ulun bertanya Pak ini gimana sih kerjainnya gitu, tapi tidak. Beliau itu menerapkan langsung coaching kepada Ulun. Jadi yang namanya coaching itu bukan memberikan solusi, tapi kita sendiri nanti yang mencari solusinya sendiri. Beliau hanya membantu mengarahkan. Itu juga masuk nanti ke salah satu budaya positif. Nah, apa saja di budaya positif? Langsung aja Ulun masuk ke materinya. Jadi di dalam budaya positif itu yang akan dibahas adalah ada teori kontrol, kemudian ada hukuman dan penghargaan serta konsekuensi, kemudian ada disiplin positif, ada kebijakan universal, teori motivasi, posisi, kontrol guru. Jadi nanti kita sebagai guru itu bagaimana harus memposisikan diri kita pada saat menangani anak yang memiliki kebutuhan khusus atau bermasalah nanti. Kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nanti apa itu restitusi dan segitiga restitusi akan kita bahas bersama. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, ini ada berapa nih? Sekarang kita bermain dulu, Bapak dan Ibu. Jadi, Lun akan memberikan sebuah kertas. Ada buku katanya. Jadi di kertas ini silahkan Bapak dan Ibu tuliskan apa sesuatu hal yang kalian anggap itu adalah yang paling berharga. Nah, ini berdua berpasangan. Berharga di mana Bu? Di sekolah. Berharga dimanapun. Misalnya biar menulis barang Pian yang paling berharga adalah emas, tulis aja emas. Barang. Boleh barang, boleh misalnya yang paling berharga adalah anak Pian. Kalau makasih boleh. Silakan. Baik, Pian punya makasih. Tapi ini 2, 3, 4, 5. Ada nomor ganjil. Siapa yang mau tinggal? Nah, jadi silakan tulis. Nanti setelah itu biar Pen menulis, masing-masing saja Ibu Dini dulu gilirannya. Silakan Ibu Dini genggam erat. Ibu Yana silakan berusaha keras untuk membuka genggaman Ibu Dini, menggenggam dia barang yang dianggap paling berharganya itu tadi. Boleh barang, boleh apapun yang Bu Harfian anggap itu adalah paling berharga. Manusia boleh. Lokasi suaminya atau anak-anaknya. Suami. Anak pian kah, istri pian kah? Jangan istri orang atau suami orang, nanti sudah tertulis suami. Itu dia. Ada. Jadi ini sudah siap nih, sudah nulis masing-masing. Ini boleh Ibu Dini duluan atau Ibu Yana duluan, Ibu April lawan Ibu Masda. Jadi misalnya Ibu April yang bilang, Ibu Masda yang akan berusaha dengan sekuat mungkin. Jadi ini biar aja rusak-rusak. Iya. Biar kalian terbaca. Karena itu adalah barang yang bagian paling berharga, paling sayang yang harus bagian letakkan. Nah, nanti apa kaitannya dengan genggaman itu setelah ini akan kita bahas.
dari kesimpulan dari games ini. Silakan. Ya, Ibu Yana lagi Ibu Dini, boleh siapa yang duluan menentukan satu duluan membuka? Boleh kamu lah. Yang harus main kekerasan kan atau Caranya, boleh kan? Caranya bebas, boleh membujuk, memancang, berhadi, merayu, disuap, diapain? Caranya bebas. Ini oke, ada Ya sini nak. Ya, bukan aja anak apa? Menganggap sekuat tenaga Ibu Yana boleh merayu pian, boleh makai pian, warisan pian berapa? Ibu Yana kalau terserah. Ya sekarang. Harus malah yang bawa pika kan? Sampai Ibu Yuli kok akun membuka dan pinjam Mau jenguk kan? Pokoknya sampai kira-kira mau pada nyebut kepala tangan lo. Karena itu barang berharga. Jadi Berharga. Baru suka dijalan juga Pak. Orang jangan dijulung ya, kan barang berharga kalau. Oh iya. Jadi dari permainan tadi tuh kira-kira mempertahankan barang berharga itu apa kira-kira yang bisa kita tarik kesimpulan? Siapa yang mau duluan? Bumin, oke. Menurut pendapat kami berdua, setelah kami tadi gontok-gontokan warisan dan Warisan dah. apakah itu yang ditangani Norma, tidak seorang pun yang bersedia melepaskan barang berharga yang dimilikinya, yang sangat disayanginya kepada orang lain. Terima kasih. Ulun mau yang lain rata-rata tidak bersedia lah. Ulun hendak yang bersedia. Tuhan sepenuh hati. Dengan seikhlasnya. Kenapa kami selalu memberi karena itu kita kembalikan semuanya itu tidak ada yang kita miliki yang tetap. Pasti kita akan memberikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amun Nasrul pada datang bang ya? Maksudnya lagi kan? Mungkin Ibu Yana silakan. Ini adalah barang berharga lo, bagi orang lo. Sekuat mungkin, sebisa mungkin kita himpin biarkan untuk tidak kita berikan kepada orang. Berarti saya memberi. Namun kalau sudah takdir, kita Wah. berikan mereka. Tapi kembalikan lagi kepada orang Kalau sudah takdir. kembalikan kepada yang mampunya. Masih terkunci. Ya, alhamdulillah terima kasih luar biasa sekali jawaban Bapak dan Ibu. Sebenarnya dari posisi genggaman tangan tadi itu Ulun ingin menekatkan kepada salah satu posisi kontrol. Nah, jadi ini kaitannya posisi kontrol. Pak Mukni ingin dengan sukarela menyerahkan itu berarti adalah kontrol diri Pak Mukni sendiri yang ingin menyerahkan. Kemudian Ibu Aminah dan yang lainnya berusaha mengontrol diri pada mau menyerahkan. Berarti itu dapat kita kesimpulan bahwa cuma diri kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Walaupun intervensi dari luar sana, bujuk-bujuk sudah dirayu-rayu, ayo jadi menantu
kok tetap ada mau. Mas kalau sudah dirayu, dipaksa dan kekerasan masih tidak mau, ada sampai gotok-gotokan tetapi kontrol diri masih ada di tangan Bu Hanfian sendiri. Jadi dari kesimpulan permainan genggam pasangan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kontrol diri itu adalah pada diri kita masing-masing. Begitu juga sebenarnya anak-anak murid kita itu dia harus mengontrol dirinya. Kemudian pada saat kita menyuruh anak-anak itu, kenapa jadinya mau disuruh? Karena dia mempersilahkan orang lain, mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau yang ada mau dikontrol, dia tetap akan mempertahankan dari dia berbagai barang. Kalau kayak kamu ini berarti dia mempersilahkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Nah, selama ini anak-anak kita tuh misalnya terlambat, kita suruh, dia mau, berarti dia mempersilahkan dirinya untuk dikontrol. Itu bagus aja, kenapa? Karena itu adalah salah satu cara kita mendisiplinkan. Tapi nanti bagaimana itu budaya positif dan disiplin yang sebenarnya akan kita lanjutkan. Nah, jadi siapa tadi yang sebenarnya memiliki kontrol? Nah, jadi ada teori stimulus dan respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Nah, jadi teori stimulus respon ini kalau yang ada stimulus respon ini sama teori aksi reaksi. Kalau ada aksi reaksi. Jadi selama ini kita tuh selalu berpegang pada teori stimulus dan respon. Jadi misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulusnya. Itu sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengontrol paham pemandangan orang lain. Lalu kita, ulu ini sudah ini, ulu hendak memaksa misalnya Ibu Yuli memaksa menganggap lebih baik, tapi kenapa Haru tidak bisa menyuruh Ibu Yuli berpandangan baik kalau dulu. Jadi yang bisa mengontrol diri lu sendiri supaya bersikap baik dan sebagainya diri lu sendiri itu adalah teori kontrol atau pilihan. Kemudian pada teori stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, misalnya anak-anak terlambat tuh kamu bersalah. Nah, seperti itu sekarang kita sering menjudge anak-anak tuh seperti itu. Sebenarnya apapun yang dia lakukan itu pasti memiliki satu tujuan. Kenapa nanti tujuannya kita lihat ini nanti akan terkait kepada kebutuhan dasar manusia nanti. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kayak tadi disuruh tuh mengontrol, suruh siap gerak. Nah, yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanya pada saat kita sholat jamaah. Itu imam yang mengontrol dan kita mengikuti itu kan sebenarnya ada pilihan kita sendiri. Ada yang pada mau dikontrol, nah, seperti itu. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian dipaksa. Jadi ternyata pemaksaan itu adalah satu bujukan yang gagal. Kemudian harusnya kita memakai kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya tadi dengan memberikan bujukan, dengan diapresiasi. Nah, maka itu nanti akan terjadi satu perubahan perilaku. Kemudian kalau teori stimulus dan respon pasti ada menang dan kalah. Dan kalau teori kontrol dan pilihan itu akan memikirkan bagaimana win-win solution. Misalnya ada anak yang terlambat, akan kita berikan penguatan terlebih dahulu apa yang bagus bagi kita dan apa yang bagus bagi dia, seperti itu. Ini untuk teori kontrol atau pilihan ya, kaitannya dengan simulasi bagian menggenggam tadi barang berharga. Jadi bukan sendiri yang mengontrol diri dan mau menyerahkan gitu kan, teori kontrol dan teori pilihan. Nah, kemudian kita ini akan masuk ke makna disiplin. Selama ini kita beranggapan jadi disiplin, selama kita menganggap disiplin ini adalah kemauan untuk mengikuti asuran. Ada jadwal mengikuti aturan, itu adalah kata disiplin. Sebenarnya disiplin itu adalah cara kita sebenarnya dari kita berbudaya, dari kita, dan satu proses pembelajaran itulah sebenarnya yang disebut sebagai disiplin. Jadi dalam budaya kita nih,
seseorang belum salah juga kecamatan dia. Ini tidak disiplin diri. Contohnya, jadi dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah dari misalnya kepatuhan mengikuti aturan-aturan yang berkaitan, pasti yang namanya disiplin itu kada nyaman disuruh-suruh karena sama kada suka, pasti berhubungan ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai dan atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi yang ingin kita rubah adalah makna disiplin yang mengikuti aturan yang biasanya tidak nyaman, membuat hati tidak senang, itu akan kita rubah menjadi satu disiplin positif. Nah, berdasarkan dari tadi teori kontrol dan pilihan. Jadi dari teori kontrol atau pilihan, jadi Anda tidak dapat mengontrol orang lain, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kontrol diri untuk menjadi disiplin itu kita saja. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tujuannya nanti ada motivasi. Kemudian ini adalah teori-teori kontrol. Nah, teori kontrol, kemudian di teori kontrol tadi dia berpikir menang sama menang, kemudian ada kontrol dan konsensus mendukung pilihan baru, dan realitas berbeda dengan pandangan orang lain. Jadi makna disiplin itu sebenarnya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang ingin kita hargai. Nah, jadi nilai-nilai ini nanti akan ulun bahas pada nilai-nilai kebajikan. Jadi yang namanya disiplin positif, disiplin sebenarnya adalah kita mengontrol diri sesuai dengan potensi yang kita miliki. Misalnya bisa makan, bisa memasak, jadi misalnya kita mengontrol diri kita untuk mencapai tujuan yang berdasarkan dengan nilai-nilai, nanti nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan universal, jadi kebaikan yang berlaku di seluruh dunia. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan anak-anak nanti supaya tidak dihukum disiplin ada 3, ada untuk menghindari hukuman, kemudian bisa mendapatkan imbalan, dan diharapkan nanti untuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan ini nanti akan diwujudkan dalam keyakinan kelas. Ini adalah budaya positif. Kemudian nanti kita akan bersikap bagaimana untuk mewujudkan disiplin positif. Guru harus bisa mengambil posisi. Selama ini, jujur yang ulun terapkan adalah ulun masih bersikap sebagai penghukum dan membuat berasa bersalah pada siswa. Ternyata itu membuat mereka menjadi tidak nyaman. Kemudian, kita bisa bertindak sebagai teman dan pemantau, dan yang paling diharapkan nanti sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian, ini budaya disiplin positif akan ini diharapkan bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja? Ada bertahan hidup, penguasaan, dikasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi kita apabila melihat misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita harus melihat dulu akar masalahnya. Kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasarnya. Ulun ambil contoh kayak Vicky itu kenapa dia sering terlambat, itu ulun kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi itu adalah kebutuhan dasar, ingin dicintai dan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia tidak menerima itu dari rumah, dia mencari sini dan ingin merasa kebebasan, ingin kontrol, ingin mengontrol dirinya sendiri. Nah, jadi disiplin positif itu menurut KHD adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi kontrol diri pada diri kita sendiri
sehingga bisa membuat seseorang itu menggali potensi dirinya menuju tujuan mulia. Jadi sedangkan tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan kebijakan universal dan nanti memiliki motivasi intrinsik. Apa sih dari tadi ngomongnya kebijakan universal? Nah, jadi nilai-nilai kebijakan universal, jadi kebijakan itu dan tentu saja nilai-nilai kebaikan yang berisi sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan. Kalau kita Banjarmasin adalah nilainya, karena kita adalah daerah yang religius, tentu saja lebih banyak nilai-nilai kebijakan yang kita pakai dari sekolah kita, karena sekolah kita sekolah muslim, pasti kita akan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang tertanam di Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebijakan. Kemudian nilai kebijakan yang berlaku misalnya kayak di kita bisa mengambil nilai kebijakan itu dari sifat-sifat Rasul, itu yang bukan, itu salah satu nilai-nilai kebajikan juga. Ada sidik, amanah, tabligh, fatwa, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian Rasul selalu kasih sayang kepada umat-umatnya, itu adalah nilai-nilai kebajikan itu, dan itu berlangsung bersifatnya universal. Kemudian kita sebagai guru dan murid itu diharapkan memiliki nilai kebajikan yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 elemen dasar. Nilai kebajikannya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulianya ini nanti ada 3 aspek, ada akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada lingkungan. Itu elemen yang pertama. Kemudian mandiri, artinya anak bisa mengontrol dirinya melakukan sesuatu dengan tanpa bimbingan atau melalui bimbingan. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang akan kita laksanakan sesuai dengan petunjuk pedoman dari profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum. Nah, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, jadi motivasi anak-anak atau seseorang itu melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya anak tuh kenapa ada terlambat, dia biasanya menghindari hukuman, ada enak hatinya tidak nyaman. Kemudian mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalnya kita ada quiz yang menang dapat hadiah, dikasih reward. Nah, itu teorinya, motivasinya supaya dapat nih, atau misalnya aku hendak jadi imam nanti sholat supaya dapat poin positif, itu untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian ada tujuannya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapat imbalan itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang didapat dari luar. Sedangkan motivasi internal itu berdasar dari diri mereka sendiri. Ini kembali lagi ke posisi kontrol diri tadi. Kalau dia bisa mengontrol dirinya untuk jadi baik, itu adalah motivasi internal. Dan motivasi internal ini akan bertahan lebih lama dibandingkan motivasi eksternal. Eksternal cuma sesaat. Nah, di sini menulis memberikan hukuman dan penghargaan berlebihan itu harus dihindari. Kenapa? Supaya anak-anak terbiasa memiliki motivasi intrinsik. Nah, kemudian reward ini ternyata ini kada segini lah. Nah, misalnya dari penghargaan. Nih, sebenarnya Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia banyak berdiam diri.
Malah ini menggambar, ini pasti sering kan terjadi pada murid-murid kita tuh. Kemudian pada saat guru matematikanya ini kita ambil contoh Pak Seno, bukan Ibu Norma. Jadi menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Serta tiba-tiba misalnya kayak Rizky ini malah main HP di belakang nih, habis itu dia gugup seperti itu mungkin. Nah kemudian dia malu, tapi setelah itu si Iva malah ditaruh ke depan, berdiri dan tidak mengikuti pelajaran, sehingga kelas, jadi si Iva ini ditaruh di depan, akhirnya kelas menjadi gaduh karena kawannya pasti jadi dasar tidak bisa. Kayak gitu, kemudian ditertawakan. Nah ini contoh berdasarkan kasus ini, kira-kira ulun anak betakun lawan puya. Berdasarkan kasus IPA, kemukakan pendapatnya. Jadi ulun minta sama Ibu Rahma aja deh yang matematika. Jangan kayak gitu. Jadi dipaksa dilakukan di poin itu menghindari hukuman tidak mengenakan juga sebenarnya. Apakah Ibu Rahma setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak, saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena selama di SMA Sabira, setiap tahun ajaran yang kelas 10 selalu menanyakan pengalaman mereka belajar di SMP. Rata-rata mendapatkan pengalaman seperti yang Pak Seno lakukan, sehingga mereka itu tambah membenci, tambah tidak mau belajar matematika. Jadi saya tidak setuju. Matematika itu di otak mereka udah sulit. Kalau kita sendiri sebagai gurunya terlalu mendikte seperti itu, mereka tambah tidak suka. Nah, jadi saya sangat tidak setuju. Jadi tindakan Pak Seno tadi masuk hukuman atau konsekuensi? Itu menurut saya hukuman. Terima kasih Ibu Norma. Jadi, Ibu Norma sudah bagus sekali. Jadi kalau ini sebelum belajar, beliau sudah menanyakan pengalaman pembelajaran pada tahun sebelumnya. Itu adalah karena itu akan masuk ke dalam memori jangka panjang mereka. Jadi itu melibatkan perasaan dan sampai kapanpun pasti akan masih ingat pengalaman buruk tersebut. Nah, jadi itu adalah hukuman. Kalau hukuman itu jadinya mereka akan menjadi tidak nyaman sepanjang pelajaran dan sebagainya, itu yang membuat mereka tidak senang nanti kepada pembelajaran. Ulun juga sebenarnya punya pengalaman pribadi yang tidak enak terhadap guru ulun dan sampai sekarang ulun masih ingat seperti itu. Jadi kalau anak-anak nanti diperlakukan seperti dihukum seperti Iva tadi, betul sekali dia akan ingat sampai masa dewasa apapun, walaupun kejadian itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Sebaliknya kalau kita kasih pengalaman bagus, baik, itu juga nanti dia akan ingat sampai berpuluh-puluh tahun. Si Borna juga punya pengalaman loh, murid yang sudah puluhan tahun masih ingat sama kejadian yang akan datang. Nah, jadi betul kata Ibu Norma, yang dilakukan Pak Seno adalah dia hukuman. Nah, jadi ada dua hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, kayak Pak Seno tadi, tiba-tiba IPA karena nggak bisa duduk kapan, atau ulun nih baca hukuman kajiannya terlambat, tiba-tiba ulun suruh besi sapu, itu hukuman karena itu tidak terencana. Nah, kalau konsekuensi itu dia sudah terencana dan disepakati, dibahas dan disetujui. Jadi sebelum belajar itu kita sudah disepakati kepada murid. Kayak kita biasanya awal-awal pembelajaran itu selalu kita ngasih kesepakatan kelas, kemudian di dalam MPLS itu biasanya kita ngasih sosialisasi tentang tata tertib sekolah. Itu adalah salah satu kesepakatan. Jadi kalau mereka melanggar berarti adalah satu konsekuensi. Tapi konsekuensi itu misalnya 3 kali kan mengumpul tugas, kita tanya dulu baru kita kasih konsekuensi. Kalau tiba-tiba kan mengumpul langsung dibiarkan atau kadang-kadang kamu keluar kelas. Nah, itu adalah salah satu hukuman. Jadi hukuman dan konsekuensi berbeda. Nah, kemudian ternyata penghargaan adalah salah satu hukuman. Kenapa? Karena penghargaan ini tadi adalah salah satu motivasi eksternal.
kita terlalu sering memberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu sama hukuman. Jadi dia akan bisa memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, ini senang udah awal-awal diberi hadiah, tapi pada jangka panjang, karena kalau yang ada dapat hadiah, mereka dia tidak akan lagi melakukannya. Jadi hukuman bisa berupa penghargaan. Penghargaan itu adalah salah satu hukuman juga, tapi hukumannya lebih halus. Jadi seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Karena yang hendak dapat penghargaan hendak lekas gitu. Dia karena menjawab soal dalam lekas supaya dapat pujian. Oh, kamu hebat, itu salah satu penghargaan dan apresiasi juga. Kemudian itu bisa tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan. Namun merusak hubungannya diri karena itu dapat hadiah terus. Lalu bisa merusak hubungan antar sesama teman. Saya belum memberi hadiah lebih bicara misalnya begini, jadi itu bisa merusak hubungan nanti. Kemudian menurunkan kualitas, jadi kualitas anak karena dia hendak dapat hadiah tadi, lalu kualitas dirinya dia bisa menurun. Kemudian mematikan kreativitas, nah sama kayak kualitasnya, dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu karena hendak dapat imbalan. Nah, jadi hukuman dalam bentuk penghargaan. Nah, tetapi kita boleh dalam program kebajikan itu memberikan apresiasi. Nah, pengakuan. Jadi beri pengakuan secara khusus. Jadi, terima kasih kamu sudah hebat melakukan sesuatu. Jadi diberikan khusus. Bisa pengakuan itu secara pribadi atau di kelas sesama murid secara bergantian diapresiasi. Apresiasi ini bisa lisan, bisa tulisan, atau apresiasi bisa juga nanti dalam bentuk penghargaan atau hadiah, tapi jangan sering-sering, nanti mereka ingin dapat hadiah. Kemudian kalau apresiasi ini lebih konsisten, berlangsung lama, dan fokus pada proses. Nah, contohnya pembuka kemarin, misalnya dia ngomong nih, kemarin saya perhatikan, nah misalnya Bapak Andi rasa empatimu besar sekali. Situasinya misalnya pada saat menolong murid yang ada murid baru di kelas misalnya, kemudian ada si Rahma datang misalnya, murid baru tuh, kemudian si Filisa membantu si Rahma, lalu kita bisa memberikan nilai kebaikan apresiasi pada si Filisa. Rahma, semalam ibu perhatikan si Filisa sudah membantu Rahma, itu salah satu apresiasi. Kemudian bisa dibilang, saya menghargai kepedulianmu. Kemudian ini misalnya dia mengerjakan tanggung jawab, ini kita bisa mengapresiasi secara pribadi. Terima kasih misalnya untuk tanggung jawabmu sudah tidak datang terlambat. Nah, ini tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Kira-kira nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Pak Nasro, itu apa kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian nomor 2, Ibu Nini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu konsekuensi. Kira-kira nanti kita lihat jawabannya Ibu ya, nak. Push up 15 kali karena ada masker. Ini masih pandemi. Konsekuensi. Ibu Apri, menggantikan kertas tugas teman. Memberi tugas yang besok lawan ini juga coret-coret. Hukuman. Ibu Masda, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ibu Yuli, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ibu Tiara, konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran JIPOK. Kita cek yang mana merupakan hukuman dan mana konsekuensi. Jadi kita diharapkan itu memberikan konsekuensi saja, bukan hukuman. Jadi yang pertama adalah mencatat 100 kali. Tadi pada seru jawabnya dasarlah guru PKN, tahunya hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini yang karena jawabnya konsekuensi.
konsekuensi ternyata itu adalah hukuman, karena ini pasti dia memberi hukuman itu ada terencana dan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Itu salah satu sifat hukuman. Kemudian Ibu Yana tadi jawabnya konsekuensi itu adalah hukuman. Sama dulu. Biasanya pandemi itu harus sepakat dulu kalau tidak pakai masker. Tapi ini gara-gara yang pakai masker disuruh pakai push up, disuruh push up, Ada nyambung. tidak nyambung dengan kesalahannya. Jadi itu adalah kita. Oke, Ibu Apri tadi bilangnya hukuman itu adalah konsekuensi karena ulun misalnya coret-coret demikian, suruh ganti adalah konsekuensi bukan. Kemudian tumpahan air, Ibu Masih tadi jawabnya konsekuensi, betul. Murid disuruh tidak mengadakan sekolah time, Ibu Wita jawabnya hukuman, betul. Kemudian lari membebaskan konsekuensi. Karena satu materi. Jadi kalau yang hukuman itu biasanya apa yang kita suruhkan dinyambung oleh kesalahannya. Nah kalau konsekuensi itu adalah akibat dari yang ada dilakukan dan itu harus nyambung dengan kesalahan yang dilakukannya. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Semoga kita bisa berusaha memberikan konsekuensi pada anak-anak. Nah ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Tapi secara ringkas tadi sudah ulun bilang biasanya hukuman itu paksaan, disiplin, anak jadi tidak enak itu hukuman. Kemudian kalau hanya konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak rasa tidak nyaman, menghargai disiplin, dan ini adalah stimulus atau tanggapan dari sana. Nah sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bukan masih ingat kemarin pas pada saat kita ambil langsung kasus nyata. Pada saat kita menghadapi kasus Rizky Rifani yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu adalah salah satu contoh konkret kita restitusi. Nah, dari restitusi karena kita menanyakan alasan si Rizky Rifani melakukannya, alasan teman-temannya adalah salah satu restitusi. Kemudian dipanggil lagi, akhirnya dia mau melakukan konsekuensi dari hal-hal yang telah dia lakukan. Itu restitusi. Ulun laju aja lah. Nah cirinya bukan menebus kesalahan, tetapi dia belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan dipaksa harus melakukan sesuatu. Restitusi itu bersifat menuntun ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dilakukan. Kemudian yang paling penting adalah restitusi adalah fokus kepada solusi yang diinginkan. Dan setelah direstitusi itu menjadi anak itu bisa diterima di lingkungannya. Kalau jadi hukum pasti dia akan dikucilkan. Kamu dihukum disambat ibuhannya, tapi kalau di restitusi anak-anak bisa menerima karena positif, mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman yang harus terjadi, ini restitusi berupa pilihan. Jadi ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kemudian dalam merestitusi atau di kelas apapun, nah jadi kita diharapkan tadi memberikan konsekuensi dan merestitusi, bukan diharapkan kepada sebagai pemberi hukuman. Jadi yang paling optimal diharapkan kita bisa mengambil posisi di restitusi, yaitu merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Jadi korbannya mendapatkan ganti, jadi hampir sama seperti konsekuensi juga. Murid mendapatkan penguatan, kemudian masalah bisa terpecahkan dan belajar bertanggung jawab. Nah, jadi dalam berestitusi kita itu harus bisa mengambil posisi kontrol guru
Ini tidak hanya berestitusi, tapi di kelas kita diharapkan bisa memiliki posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat terasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang selama ini Bu Yana sering melakukan berposisi sebagai apa? Sebagai apa Bu Yana? Jadi Bu Yana sudah nih di posisi yang ketiga ya, teman, pemantau, manajer. Ini nanya wali kelas aja. Penghukum iya, teman iya, pembuat rasa bersalah iya, memantau iya, manajernya ya. Ya alhamdulillah, jadi semuanya sudah pernah. Jadi semua betul pernah pasti menghukum buat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang jujur nih selama ini lu jarang bersikap, masih belum terlalu optimal bersikap sebagai manajer bagi anak-anak. Nah, jadi apa bedanya antara penghukum, pembuat rasa bersalah? Nah, jadi ini bedanya. Guru berbuat sebagai penghukum, menyarik-nyarik nih, menunjuk-nunjuk. Jadi guru berbuat misalnya penghukum, dasar ikam nih. Nah, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, harusnya ikam tuh kada kayak itu misalnya. Habis itu gara-gara ikam lalu ibu misalnya disarikin nanti lo. Nah, itu membuat rasa bersalah, jadi dia sedih juga. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi sebagai teman itu alasan. Kemudian pemantau itu bisa menghitung dan mengukur, dan manajer dia mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah motivasinya. Nah, guru berkata misalnya sebagai penghukum, ini adalah posisi sebagai penghukum. Amunnya ikam kada menggawi, misalnya ikam kada dapat hukuman, itu adalah hasil dari hukuman. Pokoknya hukuman itu tidak enak. Jadi yang masuk ke posisi hukuman itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan ini mengharapkan imbalan dan ketergantungan orang lain, ini adalah reward. Nah, reward tadi ini punishment, hukuman. Kalaunya sebagai teman dan pemantau, ini anak-anak mengharapkan pujian dan penghargaan. Kalau bersikap kita sebagai manajer, ini mengoptimalkan potensi dirinya sendiri. Jadi kalau sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman dan pemantau, ini masih masuk ke motivasi eksternal. Nah, diharapkan guru bersikap sebagai manajer sehingga anak itu bisa mengemukakan solusinya sendiri dan menghargai diri sendiri. Nah, pada saat manajer ini diharapkan guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar bisa menentukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan berada pada posisi manajer. Guru harus bersikap mendekat pada murid, dan bahasanya itu tidak kaku dan suaranya tulus dan halus. Kalau yang kayak menghukum pastinya menyarik-nyarik, membentak-bentak, menunjuk-nunjuk. Nah, pemberi bersalah bisa aja lembut kan, mahai kami, tapi itu biasanya sebagai teman kan kita seperti itu. Tolong nah itu masih sebagai teman dan pemantau. Ibu hitungi sudah ini berapa kali. Nah, kemudian kenapa anak-anak biasanya melakukan satu tindakan yang menurut kita itu keluar dari aturan? Itu sebenarnya dia ingin mengaktualisasi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu belonging atau ingin merasa dicintai dan diterima. Itu semua orang itu naluriah sudah. Kemudian belonging, belong aja ya ternyata bahasa Inggrisnya. Belonging. Nah, jadi ingin merasa dicintai dan diterima. Merasa dicintai dan diterima itu naluriah dan ini kasihan yang jomblo-jomblo. Kemudian memiliki power atau kekuasaan. Jadi biasanya kekuatan ingin, kalau power itu ingin dianggap hebat, ingin bisa diakui supaya yang biasanya anak batu-batu. Ada pasti di kelas kita tuh ada kita yang seperti itu. Kemudian freedom, kebebasan.
kadang anak diatur-atur. Nah kayak tadi mengambil contoh Vicky, karena dia di rumah dikekang lalu keluar ke sini, dia ingin merasa bebas melakukan. Nah kayak Ajis juga. Nah Ajis karena terbiasa berhari di pondok dikekang, lalu merasa di sini dia ingin merasa bebas lalu kayak itu. Ada dia yang mengontrol, kemudian fun untuk kesenangan. Di saat itu senang-senangnya berpiktokan dari kelas berapa supaya senang, atau kadang ingin membuli itu karena kesenangan senangnya orang itu apa seperti itu. Nah salah satunya kemudian survival, bertahan hidup. Nah bertahan hidup nih kayak misalnya anak-anaknya terlambat, oh sekalinya ini berjualan malam untuk menghidupi hidupnya, tapi kalau nyata kayak Haikal itu nah terlalu banyak amal. Kalau Haikal itu ingin merasa diterima, dikasih sayangnya, minta perhatian dan ingin menunjukkan powernya, itu kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan eksekusi atau muklis, kita harus kira-kira membaca, memahami itu anak-anak kenapa sih melakukan hal-hal seperti itu. Nanti kita ada ngobrol dulu mereka seperti apa. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, dari sana, dari nilai-nilai kebajikan, supaya kita bisa menimbulkan budaya positif di kelas, salah satu yang dikasih nanti selain budaya positif adalah keyakinan kelas. Ulun selama ini belum pernah melakukan keyakinan kelas, ulun baru bisa menerapkan. Contohnya adalah kesepakatan kelas. Jadi keyakinan ini, yang namanya keyakinan itu kayak kita yakin. Keyakinan itu lebih ke dalam hati kita sendiri. Jadi yakin bahwa Allah itu esa, yakin dari motivasinya internal. Jadi keyakinan ini lebih kuat daripada peraturan. Jadi langkahnya nanti diharapkan kita semua bisa membuat keyakinan kelas. Jadi langkahnya adalah ada curah pendapat bersama murid tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian dicatat semua masukannya di papan tulis atau kertas. Misalnya peraturan di sekolah ini bisa dilakukan oleh wali kelas di awal pembelajaran atau awal semester. Misalnya siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh mengganggu orang lain, ditulis aja nanti kesepakatannya. Kemudian disusun keyakinan kelasnya, kemudian ditinjau kembali sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita lihat dari tadi nilai-nilai kebajikan. Ada disiplin, bertanggung jawab, nanti setelah ditinjau ulang baru disepakati dan ditempel. Ulun belum pernah membuat keyakinan kelas, ulun baru pernah membuat contoh kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas ulun. Ulun membolehkan makan dan minum saat pelajaran, tetapi jangan berisik. Bolehnya makan minum, kasihan minum saja berapa. Nah, jadi ulun bolehkan asal jangan minum, jangan makan kerupuk atau makannya sambil meminta-mintaan. Ada ulun boleh. Jadinya karena berisik. Nah, dan boleh itu maksudnya makan tuh kayak permen apa kayak itu minum. Kalau boleh makanan berat, kalau boleh makan di kelas ya boleh. Kemudian ini contoh kesepakatan kelas yang sudah ulun terapkan. Nah, ini ada pengumpulan tugas, penggunaan handphone, ini adalah kesepakatan kelas di kelas 10-2 kemarin bikinnya. Sebenarnya ada kelas lain juga. Nah, nanti contoh, jadi pembuatan keyakinan kelas itu bisa dibuat dengan tabel G dan tabel T. Misalnya, ini sikapnya adalah kebajikannya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain. Nah, terdengar misalnya hormat itu seperti apa? Langsung aja. Misalnya, nilai kebajikannya hormat. Terdengar seperti apa menghormati? Bisa memberikan salam, ayo teman-teman. Kemudian terlihatnya berempati dan berperilaku. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemudian yang tampak seperti misalnya hormat itu adalah datang tepat waktu, menghormati waktu. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Pada pembuatan keyakinan kelas ini diharapkan itu tidak ada kata-kata negatif, harus kata-kata positif aja. Tidak boleh ada kata-kata negatif. Nih kayak kesini, berempati, memegang barang baik. Nah, di sini, nah contohnya, ini ada peraturan
peraturan, boleh ada negatif, ada dilarang, kekerasan. Kalau keyakinan kelas, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini harus dirubah yang kalimat negatif, harus jadi kalimat positif pada keyakinan kelas. Contohnya, Sudah ketemu Apa nih? K3S ke Terima kasih. mohon izin Bu. Jadi peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya di perpustakaan nih. Nah, itu kita rubah menjadi keyakinan, itu nilainya berdasarkan nilai kebajikan adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti itu kita harus menghormati orang lain. Nanti keyakinan ini yang ditempel, diterapkan. Jadi ini diambil dari nilai kebajikan. Contohnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, jadi harus menjaga keselamatan dan menghargai orang lain. Tidak boleh pakai narkoba, itu kesehatan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, jadi dalam menangani anak yang memiliki kebutuhan tertentu atau melakukan kesalahan, diharapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Dari yang paling dasar dulu dengan menstabilkan identitas, dengan bisa menanyakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya, oh ibu ada nikah, ada bapak, ibu sering aja amalan kayak gitu. Waktu aja tuh salah satu menstabilkan identitas. Kemudian, misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas ini supaya anak itu pada saat merasa bersalah tidak merasa dihukum dan dihakimi. Jadi harus kita stabilkan dulu identitasnya supaya bentuknya lebih bagus lagi. Nanti lalu kita masuk tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini ya berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan ingin dicintai, power, fun, kemudian survival. Nah itu kenapa? Ditanya alasannya nanti sama anak. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kan tahulah pada saat kita melanggar itu tuh kamu melanggar keyakinan atau kesepakatan kita yang masih itu langkahnya. Jadi langkah segitiga restitusi ini harus dilakukan dari yang paling dasar. Kemudian kita tahu kebutuhannya, kemudian harus tahu keyakinannya. Jadi ini langkah segitiga restitusi. Nah, ini contoh-contohnya. Ini tujuannya menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dengan misalnya kata-katanya seperti ini, tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu menyalahkan diri sendiri, apakah kamu bisa bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Kemudian ini langkah kedua, memvalidasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan kenapa sih kira-kira kita menggali anak-anak itu melakukan satu kesalahan. Jadi kata-katanya yang bisa digunakan adalah seperti ini. Kamu bisa saja sebenarnya misalnya berkelahi, kau aja lah sebenarnya kamu tuh hendak memukulnya tuh lebih keras. Nah bisa. Atau bisa aja kamu tuh membuli mereka lebih seperti itu tuh bisa. Kemudian bisa aja yang lainnya. Misalnya, pentingkah bagi kamu untuk melakukan misalnya kayak hikal, jadi terlambat itu lebih pentingkah hikal daripada kamu sekolah? Nah, itu adalah salah satu memvalidasi kebutuhannya supaya kita tahu. Kemudian, bisalah esok misalnya kada terlambat lagi, lebih baik lagi, itu salah satu validasi kebutuhan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Dia melihat kesalahan yang dilakukan dengan nama sosial, norma sosial dan nilai. Jadi menanyakan apa kisah misalnya yang dipercaya di sekolah, misalnya di sekolah kita tuh harusnya seperti apa karena kita Islam lah misalnya. Nah terlambat harus gitu di sekolah kita kan dianjurkan teratur dan lain sebagainya. Atau ini kada sholat misalnya, seperti itu kita lihat dengan keyakinan. Kemudian setelah selesai di restitusi, lalu kita akan berikan intervensi 30 detik atau lebih. Ini supaya anak mendapat penguatan terhadap solusi tadi pada saat ini, menanyakan keyakinan ini, dan
validasi kebutuhan ini sambil kita menanyakan solusi. Di sini terjadi pencarian solusi dari intervensi 30 detik, dan itu harus kita kuatkan supaya dia bisa memiliki motivasi internal dalam dirinya. Dan terakhir adalah melakukan refleksi. Nah, yang dilakukan seperti apa? Oh, ini Kadusa. Nah, jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Ajis. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Ajis Ibu perhatikan beberapa minggu ini sering tidak masuk sekolah. Nah, kadang hari ini masuk, besok enggak. Seperti itu Ibu perhatikan beberapa minggu ini. Kenapa itu kira-kira Ajis? Alasannya untuk sering Ketiduran. Iya. Kapan ketidurannya? Pas subuh itu bangun, terus tuh jam 5:30 tuh ambil sholat tuh apa namanya tuh ketiduran tenah gue. Jadi pas bangun tuh jam 7, kan maksudnya ulun tuh jam 7 tuh ke sekolah lah, lambat, jalan kaki bang, yang terlambat. Iya, jadi habis sholat subuh, Ajis bangun sebelum subuh nih, habis itu sholat subuh, habis itu tidur lagi, akhirnya kebablasan sampai jam 7 kan gitu ya. Untuk persiapan dari jam 7 kita kan masuk setengah 8 nih. Kan Ajis sekarang ngekos juga kan ya. Otomatis di rumah di sana nggak ada yang merhatiin, jadi harus mandiri. Dan betul itu Ajis sudah hebat tuh, jadi sendirian di kosan, tidak ada yang ibaratnya merhatiin. Ayo Ajis bangun pagi, ini waktunya sekolah. Tapi Ajis sudah hebat, sudah bisa mandiri mengatur diri Ajis sendiri. Jadi tidak salah. Jadi seperti itu. Kadang ibu juga bisa pagi-pagi itu kadang kalanya agak kelelahan, pagi itu kadang habis subuh bisa tertidur lagi, tapi ibu berusaha. Jadi selain itu kira-kira Ajis apa lagi nih Apa Ibu? yang sering selain tidak masuk itu? Sering terlambat karena tadi alasannya itu tadilah. Iya. Nah, jadi kada salah itu Ajis, betul aja, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun juga pernah seperti itu, dan Ajis sudah hebat karena tinggal sendirian di kosan, sekarang ngekos. Dan dulu sebelum sini Ajis sekolahnya di mana ya? Ajis kan anak baru nih di sini nih. Di pondok pesantren Ibu. Biasanya di pondok pesantren kan ada yang merhatiin ya, ada yang bangunin gitu, harus sholat subuh. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira nih Ajis sering terlambat, kemudian sering tidak masuk, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas atau melanggar aturan sekolah? Melanggar peraturan sekolah. Kenapa? Peraturan sekolah kita harusnya biasanya kayak apa tuh? Harus disiplin, apalagi harus tepat waktu, mengikuti aturan sekolah. Jadi kesalahan Ajis apa nih? Datang terlambat dan jarang masuk sekolah. Nah, kita di sini Ibu, kita sama-sama nih mencari solusi apa yang bisa Ajis lakukan supaya Ajis nih datang ke sekolah cepat, kemudian masuk sekolahnya tuh bisa setiap hari, tidak kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Kayak puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok enggak. Kalau Ajis hari ini masuk, besok enggak. Jadi supaya sekolahnya tidak seperti puasa Nabi Daud, nah yang masuk enggak masuk. Apa kira-kira yang Ajis akan lakukan? Kita sama-sama nih cari solusi. Jangan begadang. Biasanya begadangnya ngapain? Yang
HP. Main HP, main game. Jadi yang pertama itu ibu ingatin, yang pertama tidak begadang, main game terlalu larut. Kemudian apa lagi? Tadi setelah usahakan setelah sholat subuh Jangan ketiduran. jangan tidur lagi. Kemudian kalaunya apalagi kira-kira nih, misalnya bangun jam 7 tuh masih sempat Ajis. Jadi Ajis nih kayaknya lebih memilih tidak masuk sekolah daripada datang terlambat ke sekolah gitu ya. Soalnya jam 7 itu bangun lu, Bu. Mandi lagi apa segala. Mandi, makan. Itu makan tuh belum siap harus dimasak dulu, Bu. Ya lambat. Iya. Nah, Biasanya kira-kira suka- solusinya apa tuh supaya cepat ya itu tuh? Misalkan supaya cepat ke sekolah dan lambat, Ya. ada sarapan lu. Tidak sarapan. Bisa aja kawan aja Pang di sekitar di seberang itu kan ada aja tuh orang berjual sarapan. Jadi bisa aja sambil sembari jalan dari kosannya cuma di seberang jalan itu kan ke sekolah kita deket, jadi bisa aja. Kalau jam 7 tuh sudah mandilah. Belum mandi, jadi kira persiapan. Jadi sebenarnya Ajis tidak apa-apa datang terlambat, yang penting masuk aja dulu ke sekolah. Ajis mau lebih janji lawan ibu. Insyaallah. Insyaallah Pak. Insyaallah. Insyaallah akan Menepati janji. Insyaallah akan turun setiap hari menaati peraturan sekolah. Nah itu aja ibu. Dapat deh kita solusinya bahwa Ajis tadi itu supaya bisa turun setiap hari ke sekolah harus tidak boleh begadang, main handphone, kemudian tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Nah itu aja intinya, dan persiapan sebelum sholat subuh. Nah Ajis mengerti. Bu. Semoga setelah ini Ajis tidak terlambat dan bisa masuk ke sekolahnya setiap hari, tidak berjeda-jeda, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Iya, udah. Terima kasih. Ya, Ajis, silahkan perkenalkan dulu deh, perkenalkan dirinya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari Balangan. Umur saya 17 tahun, dari kelas 11 sains 1. Ajis, ibu mau tanya, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol nyari solusi, bagaimana perasaan Ajis sekarang? Lebih tenang. Apalagi setelah itu? Lebih menjaga diri supaya pada begadang malam. Iya, apalagi setelah tenang, lebih senang sudah ya? Iya. Sudah dapat solusinya. Apalagi? Oh iya, terima kasih Ajis. Sama-sama, Bu. Nah, jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang ulun lakukan dan di-record. Nanti diharapkan setelah ini ulun akan bisa bersikap, karena pada saat segitiga restitusi tadi kita harus bersikap sebagai manajer. Nah, jadi manajer bukan sebagai penghukum atau memberi rasa bersalah, tetapi itu bisa kita letakkan sebagai pemberi rasa bersalah itu pada saat di awal. Pada kita menggali atau menstabilkan identitas tuh kita bisa membuat siswa dulu awal merasa bersalah. Kamu tuh kan dapat kalah kayak itu, pada saat menstabilkan identitas itu boleh dikasih sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian pada saat kita menggali itu sebagai teman. Kemudian ibu perhatikan itu sudah sebagai pemantau. Jadi diharapkan kelima posisi kontrol guru itu bisa kita laksanakan gitu. Sekiranya selesai sudah memaparkan tentang budaya positif, semoga bisa kita laksanakan, terutama ulun sendiri dengan budaya positif ini di sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua yang telah setia selama 1 jam lebih mendengarkan